Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Orang akan memiliki dorongan di dalam persiaran hidupnya untuk mengoptimalkan apa yang dia miliki ketika ia dikasihi dan ketika ia dipercayai. Ketika seorang anak atau seorang pribadi manusia diberikan kasih dan kepercayaan, ia akan menggunakan apa yang ia miliki di dalam persiaran hidupnya demi sebuah kebaikan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menghancurkan kekuasaan dosa dan telah mencurahkan cinta kasih-Mu sampai sehabis-habisnya kepada kami. Kami mohon, semoga karena cinta kasih-Mu itu, kami semakin menaruh kepercayaan kepadamu dan saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, ketika seseorang mengalami keputusasaan, kekecewaan hidup, tetapi ketika ia mendapatkan dorongan ataupun kepercayaan tanpa melihat kegagalannya, ia akan bangkit dan akan mengevaluasi dirinya dan berjalan dengan lebih bijaksana. Di dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita mendengarkan bagaimana banyak orang beriman masih melihat latar belakang si pewarta. Beranikah kita untuk selalu melihat pribadi yang mewartakan keselamatan bukan berdasarkan latar belakang hidupnya, tetapi apa yang ia bawakan? Orang bijak mengatakan, dengarkanlah kata-kata yang baik itu dan lakukanlah. Kita tidak perlu sibuk latar belakang orang yang mengatakannya. Karena perkataan yang baik ketika kita dengarkan, ketika kita laksanakan, kita akan menjadi lebih dewasa dan lebih hidup. Di dalam surat pertama Rasul Yohanes, kita diajak bagaimana kita hidup di dalam iman. Yohanes mengingatkan kita semua bahwa ciri khas hidup di dalam iman adalah menaruh cinta kasih dan bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Artinya kita memberikan kepercayaan, memberikan perhatian lebih pada apa yang kita lakukan. Seringkali kita cuek, kita melakukan semau kita melakukan apa yang membuat kita senang. Hari ini kita diajak untuk menaruh kasih di setiap pekerjaan kita dan memberikan kepercayaan kepada sesama kita. Seringkali karena kita takut untuk diambil bagiannya, kita tidak mau memberikan kepercayaan kita kepada orang lain untuk mengerjakan hal yang sama. Mungkin kita akan merasa ada pesaing baru. Tetapi di tengah keterbatasan ini kita diajak untuk lebih berani berbagi dan memberikan kepercayaan untuk bersama-sama bangkit dan menghadirkan keselamatan di dalam hidup kita. Jelas dikatakan di dalam Injil hari ini, kita tidak bisa lepas dari sang pokok anggur, Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana ranting dibersihkan supaya menghasilkan buah lebih, kita pun dibersihkan dari dosa dan pertobatan kita. Dengan usaha kita, maka kita pun akan berbuah ketika kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Jangan kita memisahkan diri dari ranting kita, dari pokok anggur kita. Hanya karena keegoisan, hanya karena ingin menunjukkan bakat kita. Tetapi percayalah bahwa ketika kita melibatkan Tuhan di dalam karya, maka kita pun akan selalu dibersihkan, dan ketika kita mampu untuk melakukan pertobatan, kita akan berbuah banyak.
Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, jangan takut untuk dimurnikan meskipun sakit. Tetapi ketika kita mampu melaluinya, memaafkan masa lalu kita dan mengevaluasi, kita akan berbuah banyak. Dengan berbuah banyak, kita akan menjadi berkat untuk sesama. Selamat berminggu, Tuhan memberkati. Amin.